Sahabat pembelajar di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga dan bisa mengerjakan tugas-tugas Anda sehari-hari meski di tengah pandemi ya. Dan kembali saya Dewa menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id dan di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasa di seminar online pada hari Kamis jam 2 siang, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan juga Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Pinang Ranti, Jakarta Timur. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD, MMCTM, yang sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu Mas Danang. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, salam sehat, dan bahagia selalu. Amin. Salam Danang, datang untuk menang ya. Amin. Amin. Oke. Bagaimana Mas Danang kabarnya siang hari ini? Wah, kabarnya hari ini luar biasa sibuk, mengantar istri, membantu istri, lalu juga membantu orang-orang, guru-guru juga yang harus menulis rapot untuk bagian besok. Jadi senang kayaknya berkarya untuk banyak orang, termasuk banyak orang yang mau minta utang juga. Oke, sahabat pembelajar, untuk Anda yang belum follow Instagramnya Mas Danang, Anda bisa follow dan harus follow @danang_priyadi27 ya. Oke, Mas Danang, hari ini kita akan bahas mengenai apakah Anda ingin hidup damai, tentram, dan bahagia? Jawabannya pasti Anda sudah jawab di dalam hati ya. Tapi nanti kita Ya, penjelasannya seperti apa dari Mas Danang, kita akan mendengarkan langsung dari Mas Danang, apakah Anda ingin hidup damai, tentram, dan bahagia? Seperti biasa saya ingatkan dulu ya Mas Danang ya, untuk sahabat ya. pembelajar yang join pada siang hari ini, Anda bisa tulis pertanyaan di Zoom group chat, atau bisa buka mic, atau sekaligus kalau bersedia buka kamera ya. Oke, baik Mas Danang, ini apa yang dimaksud dengan tema kita siang hari ini Mas Danang? Makasih, ini ada Hendri Hermawan, ada Sulfa, ada Adian Dio, Fitra ya, selain Mas Dewa dan Mas Diheli ya, Ya. Jessica juga. Baik, jadi bahagia itu ya kayak saya begini ini ya. Acara sekarang saya ini itu ditimpa oleh acara yang lain yang biasanya para peserta saya yang ngikutin saya. Ini beberapa hari Kamis ini saya perhatikan acara saya ini diduluin dan diakhirin sesudah. Jadi dia mulai 13.30 sampai 15.30. Jadi peserta-peserta yang biasanya ikut saya sekarang ada acara baru dan mereka harus ikut ke sana karena itu di bawah istilahnya struktural masih terstruktur dan apa dan seterusnya, tapi nggak apa-apa. Itu artinya Indonesia Belajar bagus karena apa, memberikan suatu acara yang bagus sehingga orang ingin mencontoh. Karena setiap kali saya mengirim flyer yang isinya acara dengan Indonesia Belajar, langsung ditimpa flyer itu gitu. Tapi saya Iya, tersenyum aja, artinya kita sukses ya acara ini karena ada iya. orang yang membuat acara yang mirip, tapi nggak apa-apa. Lebih baik sedikit tapi tapi banyak hal yang sebelumnya saya mulai itu banyak yang sebenarnya pengen ikut, tapi karena ini akhir tahun banyak yang rapat-rapat tahunan, terutama orang-orang kantor. Hmm. Dan mohon maaf untuk tidak ikut karena ngejar target atau ngejar deadline untuk akhir tahun. Tapi nggak apa-apa, ini acara terakhir, jadi memang kita juga ngomongnya yang enak-enak aja, yang santai-santai, yaitu petunjuk hidup tentram dan bahagia. Kalau Mas Dewa tadi menanyakan apakah Anda ingin hidup tentram, damai, dan bahagia, tentu saja pasti orang ingin hidup tentram, damai, dan bahagia. Tapi kan pasti pertanyaannya gimana caranya gitu loh. Sebetulnya Ya. caranya juga nggak susah-susah amat gitu loh. Ya, satu misalnya tidak membenci, walaupun macam-macam dia berbuat pada kita, jangan pernah membenci seseorang, walaupun dia ya membuat kesalahan yang besar. Ini barusan saya alami, Mas. Ya. Bahkan di institusi yang paling suci sekalipun itu. Saya itu kan diangkat menjadi mau diangkat menjadi ketua gitu ya dalam organisasi itulah, menjadi ketua jemaat. Itu tempat orang-orang berdoa sebetulnya. Tapi ya seru-seru juga gitu loh.
Orang-orang, saya milih nama orang, saya nggak menang, tapi ternyata saya diusulin orang, akhirnya saya menang, tapi dianggap saya ini, gimana ya, ya sudahlah, artinya orang kadang-kadang tidak bisa, menerima kelebihan orang, lalu mencari kekurangannya. Karena saya sering kirim-kirim foto-foto, kirim-kirim, apa ya, acara-acara gitu loh. Padahal sebetulnya di balik kritik itu kalau menurut dekannya ada tersembunyi pujian gitu loh. Karena mungkin dia tidak bisa membuat acara, ya terima kasih Indonesia Belajar membuat acara banyak untuk saya. Makanya lalu dianggap saya sombong, pamer, dan itu nggak pantas dari pimpinan gitu loh. Padahal sebetulnya dengan saya mengirim ini, ayo kita sama-sama belajar gitu loh. Jadi hal yang sama pun bagi orang bisa saja dilihat dari sisi yang lain, ya. Tapi nggak masalah. Bahagia itu tidak membenci. Walaupun orang berbuat salah pada kita yang kita sendiri tidak tahu atau tidak ngerti maksudnya apa gitu. Lalu yang kedua, itu tidak mengeluh ya. Eh, jangan berkeluh kesah ya, jangan bersedih hati, sebaiknya ya berbanyak berdoa kepada Tuhan. Jadi meskipun saya diperlakukan tidak baik, istilahnya dibully, saya tetap tersenyum saja gitu loh. Karena apa? Karena tujuan saya itu baik untuk orang lain, untuk kesehatan orang banyak. Nah, Anda pun juga seperti itu. Yang tahu tentang diri Anda itu adalah diri Anda sendiri. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir Anda. Jadi kalau kita itu berbuat baik, nah kita tentu juga akan dapat kebaikan. Contoh kebaikan sederhana tadi pagi, seorang ibu Riri namanya ngasih tahu, ini guru-gurunya, anak buahnya suruh membuat e-rapot selain rapot yang sungguhan. Supaya apa? Supaya mereka yang nggak bisa datang bisa menerima rapot, supaya terekam datanya seandainya rapot-rapot itu hilang. Bagus sekali. Ada guru yang siap, ada yang baru disuruh berangkat, ada yang menunda besok. Tapi ya saya bilang, tidak, besok harus berangkat sekarang. Wah, berarti ongkos, Pak. Rumah saya di Cibitung, Pak. Padahal harus ke Jakarta ke Selatan atau Jakarta Barat gitu loh. Ya udah kamu naik Grab atau naik apa saja, berapapun ongkosnya, biayanya nanti saya ganti. Jadi artinya apa? Saya sendiri itu menyuruh orang itu tidak hanya nyuruh, tapi bertanggung jawab. Tidak hanya mengeluh bahwa gurunya itu tidak siap, tetapi memberi solusi. Nah, ini penting juga sehingga saya tenang, lalu guru yang disuruh juga tenang karena dia merasa aman, ya tidak harus mengeluarkan ongkos karena diganti. Bahkan dia ngeledek, sekalian untuk belanja shopping ya Pak. Oh siapa takut, silahkan. Tentu saja kita memberikan yang terukur, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah itu artinya kita tidak hanya mengeluh, tapi memberi solusi, berdoa supaya lancar. Akhirnya jam 12 tadi sudah sampai di Tanjung Barat tempat dia harus mengisi e-rapot itu. Dan karena saya sudah tahu sebelumnya saya nanya pada guru-guru atau administrasi di Tanjung Barat bahwa mereka tutup jam 4, jadi aman. Karena mengisi rapotnya nggak terlalu banyak siswa sehingga bisa selesai bahkan belum sampai waktunya tutup. Nah ini tidak hanya mengeluh, tetapi kita harus berusaha. Nah, salah satunya memang harus dengan doa. Dengan doa kan juga dilancarkan. Karena dari Cibitung ke Tanjung Barat harus mampir ke Pinang Ranti ambil rapot yang fisik ya. Itu enggak mudah karena butuh waktu yang lebih lama. Apalagi naik angkot, naik kendaraan umum gitu ya. Lalu ketiga, untuk hidup tentram, damai dan bahagia itu hidup sederhana. Ya, walaupun hidup ini sekarang banyak pandemi, banyak susah, tapi hidup sederhana dan sewajarnya itu bahagia, ya. Walaupun punya kedudukan tinggi, harta melimpah, punya jabatan, tapi kalau kita hidupnya tenang, damai dan bahagia itu sederhana itu ya enak. Contoh ya saya ke kantor untuk menikmati hidup, ya udah, wah di situ ada nasi padang yang lama sekali saya nggak usah makan, ya udah makan sayur-sayuran sama ayam bakar, nanduk lagi, minumnya cukup air putih hangat.
sehat, murah ya, sudah 25.000 udah nambah ya 2 piring. Nah ini kan luar biasa gitu loh. Lalu minumnya sesudah itu air kelapa hijau, wah 15.000 sehat. Sebelum makan 1-2 jam sebelumnya minum jus alpukat, cuman 10.000. Nah ini ya kita artinya apa? Ya nggak usah mewah-mewah, di warung-warung yang sederhana, air kelapa di pinggir jalan, warung padang di pinggir jalan, tapi rasanya bahagia. Apalagi ketemu teman-teman. Tadi ngobrol sama teman security, wah nggak percaya Mas Danang sudah pensiun. Nah aku juga nggak percaya kamu kelihatan masih muda-muda. Ternyata security itu pada apa ya, hafal sama saya sehingga ngajak ngobrol itu. Mobil saya di stop, berhentikan, terus diajak ngobrol. Karena yang ke kantor jarang kan sehingga bisa ngobrol di jalanan dalam kantor itu lama gitu. Nah ini seneng gitu loh. Ya ada 3-5 satpam ngajak ngobrol atau security masih ingat saya karena lama nggak ketemu, sering lihat saya, ya mungkin termasuk ada yang pernah lihat Indonesia Belajar, makanya kan ya sampaikan kalau mau lihat nanti siang. Jadi Indonesia Belajar ini lewat sini saya juga dikenal banyak orang. Kemarin saya juga lucu Mas, saya pagi-pagi Ya. beli pepaya, beli sayur gitu loh. Yang tukang jualan sayur bilang, "Aku suka dengerin Mas Danang lewat grup RT gitu loh." Oh ya bagus sekali itu. Besok Kamis ada gitu loh. Nah, mereka kadang-kadang mau ngikut itu kadang benturan waktu atau pas lagi laku dan seterusnya. Tapi anyway orang kantor, security, orang jualan di pasar, orang jualan buah, sayur, memperhatikan ini. Jadi terima kasih ya, itu sederhana tapi bahagia gitu loh, seneng gitu loh. Lalu berprasangka baik, berpikir positif ya. Ya berpikir positif membuat kita itu hatinya tentram, damai ya, meskipun masalah silih berganti. Ya, menghadapi masalah dan musuh. Nah, di kantor itu misalnya ya, di sekolah saya itu ada orang yang baru kenal. Ya, saya belum tahu persis gitu loh. Mau minjem mobil Elf ya, miliknya ada di sekolah gitu loh. Wah, terus dia bilang, "Berapa orang yang mau pakai?" 14 orang. "Kemana?" "Mau undangan kawinan ke Karawaci. Tapi habis itu mau silaturahmi ke pondok pesantren di daerah mana ya, Rangkas Bitung gitu." Wah, saya kan was-was juga, Mas. Karena apa? Ya. Karena ini orang baru kenal ya kan, meskipun dia tetangga sekolahan, suka ikut bersih-bersih, suka ikut jaga sekolah, katanya kan dilema bagi saya gitu. Tapi ya Tuhan memberi jalan. Ternyata ada seorang security yang libur. Nah, saya tanya bisa nggak nganterin? Bisa. Nah, kalau security yang nganterin bagi saya aman. Makanya saya deal ya, berangkat jam 8 pagi, bisa-bisa pulang juga lebih awal. Akhirnya memang kemarin berangkat jam 8, pulang jam 8. Nah ini kita berprasangka baik aja supaya semua berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang memerintangi. Kan kalau bersangka buruk kan bisa aja kan, wah nanti kalau mobilnya dibawa kabur gimana? Nah, ini tanggung jawab, baru masuk jadi kepala sekolah udah langsung ngilangin mobil kan nggak lucu juga gitu ya. Ya. Tapi ya puji Tuhan itu lancar Mas. Lalu cobaan yang sebelumnya juga banyak itu. Banyak guru-guru atau security atau bagian administrasi nggak masuk karena gajinya dipotong separuh gitu. Hmm. Wah, ya saya suruh masuk. Ya kamu jangan terus nggak masuk makan gaji buta dong. Mosok diam di rumah tapi maunya gajian meskipun separuh. Udah, kamu masuk semua. Nanti saya ganti dengan uang saya gitu loh. Tapi ya lumayan juga Mas, harus ngeluarin uang 3 juta untuk gantiin mereka yang dipotong itu gitu loh. Jadi kepala sekolah bukannya dapat duit tapi malah nombok gitu kan. Tapi ya nggak Oh. apa-apa. Saya seneng aja. Nah ini artinya ya, leader itu is action, not position. Sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi contoh teladan. Termasuk yang sederhana ini. Kalau murid-murid kemarin datang sama orang tuanya ngambil rapot, mereka senyum-senyum, saya ngasih contoh. Itu, adiknya umur berapa? 5 tahun, berarti tahun depan bisa ya masuk SD. Adiknya ini umur berapa? Oh, adiknya Husen ini, si Adam ini umur 3,5 tahun, 4,5 tahun. Oh, bisa masuk playgroup. Lalu yang bawa mobil, wah bapak lo ini adiknya umur berapa? 4,5 tahun, 5 tahun. Lalu bisa ikut kakaknya sekolah di sini. Jadi kalau kita nyuruh guru-guru itu untuk promosi, untuk memasarkan sekolah, untuk nyari murid, itu kan
enggak gimana caranya, tapi kalau sebagai pemimpin ngasih contoh, nah itu enak sama enak. Akhirnya mereka juga setiap kali guru datang, pada berkumpul, sambut bareng-bareng. Mungkin pernah 1, 2 foto kami itu saya tunjukkan ke Mas Dewa, mungkin ya itu cara saya bagaimana mereka menyambut murid datang ke sekolah atau orang tua datang, adik-adik keluarganya datang. Nah, itu sehingga kalau terjadi hubungan yang akrab, enak, kekeluargaan seperti ini, nah ini membuat kita gampang nyari murid, gampang nyari keluarga, gampang nyari teman. Dengan senyum membuat senyum itu menular, antusias, semangat, membuat orang senang datang. Ya kayak pepatah, ya let's make our garden beautiful and let's the butterfly come in. Kalau kita membuat tempat rumah kita, ya tempat kita aman, nyaman, menyenangkan, orang akan senang datang. Nah itu sederhana. Jadi kita harus bersangka baik, orang-orang yang datang adalah keluarga kita, teman-teman kita, sehingga kita bahkan musuh pun bisa dianggap sebagai teman. Saya itu kalau dimusuhin orang, saya baik-baikin itu. Jadi kadang-kadang heran, kamu dimusuhin, dibully kok malah senyum-senyum saja. Ya. Untuk apa buat musuh ya? Kalau kita musuh dibaikin, nanti nggak akan heran. Lah ini dimusuhin aja dibaikin, apalagi kalau dibaikin, baik banget pasti. Nah itu. Ada Presiden Amerika juga seperti itu kan, dia sama musuhnya dia rangkul. Sehingga pada waktu pemilihan dia akhirnya menang karena banyak ya atau pengikutnya, simpatisannya jadi simpati. Kalau ini orang ngajak musuhan masih ngajak damai, berarti ini lebih baik dong. Nah kita pun seperti itu. Kalau musuh kita rangkul, kita baiki, nah akhirnya nanti ujungnya menjadi baik. Karena kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Lalu kalau tadi hidup sederhana, berprasangka baik, berpikir positif, ya. Lalu kita juga harus selalu tersenyum. Nah ini yang kelima, ya sama. Meskipun hati terluka, ya tersenyumlah. Walaupun hati disakiti, itu nggak mudah ya tersenyum pada waktu disakitin. Saya kalau disakitin atau dimusuhin itu, saya tersenyum. Saya senang aja gitu loh. Karena apa? Karena kalau saya ikut marah, ikut saya menyakiti, berarti level saya di bawah. Saya ngikutin dia. Dan dengan begitu malah hasilnya malah tidak baik. Karena jadi bermusuhan, saling mencari kekurangan. Tapi dengan kita tersenyum, dengerin saja, baik-baik saja. Ini saya barusan terjadi ini ya. Ada pemilihan ketua itu ada orang yang musuh-musuhin saya senyum-senyum saja. Yang nyari kesalahan saya senyum-senyum saja. Tapi akhirnya dia terjatuh dengan hal yang paling prinsip. Dasar utama seorang pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Nah, seperti itu. Mencintai bukan harus dicintai, memperhatikan bukan harus diperhatikan. Jadi kalau dinilai banyak orang malah dia jadi malu sendiri. Jadi jabatan sebagai sesuatu yang penting, yang diagung-agungkan, sementara dilawan dengan bahwa jabatan itu sarana untuk pelayanan lebih banyak pada orang lain. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini artinya apa ya? Kita senyum aja kalau ada orang menjelekkan kita, karena senyum itu bisa ya, makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, bisa mengobati luka ya. Makanya supaya nggak luka ya senyum saja gitu. Kan pernah ada orang sakit kompleks gitu, begitu dikasih cerita-cerita ketawa-ketawa dia malah sembuh. Ya. Lalu selalu memberi. Walaupun tidak kaya, membiarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, meskipun kondisi lapar ya atau dalam kesempitan. Tadi saya sampaikan ya, meskipun guyon ya banyak orang yang mau hutang. Saya tuh heran ya, muka saya tuh dari mana loh. Banyak banget loh sekarang ini, apalagi saat-saat terakhir ini orang-orang yang mau berhutang itu. Ya meskipun kadang 2,5 nggak ada, itu 1.500.000 gitu loh. Ada yang minjem 500 nggak bisa, tambah lagi nanti sekalian saya bayar tahun baru gitu loh. Nah belum saudara-saudara yang sakit, misalnya ada di Solo, ada di Jogja, ada di Klaten atau di mana Bogor. Nah ini Cibinong. Jadi kalau saya punya uang banyak, pasti saya akan bantu. Bahkan kadang-kadang nggak perlu minjem. Kalau terukur aja ya katakan 5 juta ke bawah, biasanya saya ya merem aja gitu. Tapi ya sekarang ini karena begitu banyak dibantu, ya akhirnya kurang sendiri juga, jadi bingung juga gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, artinya memang kita harus banyak memberi.
If you feel helpless, help another. Saat kamu merasa berkurang, bantulah yang lain. Karena orang yang kita bantu akan mendoakan kita. Sehingga kita akan diberi rezeki yang lebih banyak. Sehingga bisa membantu lebih banyak orang lain. Nah, inilah hal yang memberi ini membuat kita itu hidup sehat, tenang, damai. Senang karena apa? Bisa membantu orang yang susah menjadi lebih gembira. Melihat orang lain gembira, kita juga gembira. Senyummu adalah kesembuhanku. Senyummu adalah bahagiaku. Nah, makanya kalau banyak orang menganggap saya umurnya kok belum 60 tahun kok 60 tahun kok enggak kelihatannya masih kayak 50 atau bahkan 40 ya. Karena banyak senyum aja. Menikmatilah. Bahkan harus mengorbankan diri dari apa yang kita punya. Ya kemarin ada saudara yang nanya, "Kamu punya kalender enggak?" "Oh, ada itu." Saya kasih kalender duduk ya, kalender duduk hadiah dari restoran ya, restoran yang bagus. Lalu saya kasih kalender dinding dari Kompas Gramedia yang gambarnya itu sebetulnya founding father saya. Sementara saya hanya beli kalender besar yang harganya cuma 20.000 di pinggir jalan di Pancoran. Artinya apa? Ada nggak orang yang kayak saya itu memberikan yang terbaik-terbaik bagi orang lain, sementara dirinya pakai yang paling sederhana. Tapi rasanya bahagia. Bahagianya di mana? Bisa memberikan kebahagiaan orang lain, bisa membuat orang lain bangga, bisa membuat orang lain itu dihargai tinggi karena dikasih hal yang lebih bagus. Nah, ini apa ya? Selalu memberi. Lalu berdoa dengan tanpa sepengetahuan mereka yang kita doakan. Jadi senantiasa mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara atau orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Kemarin lucu, Mas. Jadi Ya. karena saya itu sering minta doa dan mendoakan orang lain, ada seorang nenek-nenek nelpon saya, "Tolong doain anak saya sembuh, biar sembuh, lagi demam, lagi panas tinggi ini. Lalu tolong doain untuk kesehatan saya." Nah, akhirnya semalam ada Rabu sembahyang, saya minta didoain dan didoakan. Lalu ada Hope Channel, yaitu ada doa lewat TV, ya. Saya mintakan doa di sana juga. Dia senang karena apa? Dengan disiarkan lewat TV itu kan disiarkan ke seluruh Indonesia itu kayak Indonesia Belajar ini. Jadi Ya. dia bisa dikenal ya di seluruh Indonesia. Lalu orang yang dengar bisa mendoakan. Sama dengan Indonesia Belajar ini, orang yang belajar nanti bisa menyampaikan pada yang lain yang belum belajar, meskipun ya apa lewat YouTube. Saya lihat itu ada rekaman-rekaman Indonesia Belajar di YouTube. Terima kasih ya dengan Legita, dengan Mas Dewa, ya dengan yang lainnya juga saya lihat itu. Saya belum Ya, sempat Mas. lihat semuanya karena ya saya sibuk terus. Kemarin minggu itu juga diminta untuk menjadi host atau MC. Nah, acara-acara Indonesia Belajar ini saya sampaikan, mereka kemarin pada ikut, tapi sekarang para gurunya lagi ngisi irapot sampai jam 4 pagi, 4 sore nanti, Mas. Jadi yang kemarin pada ikut, sekarang pada ngisi rapot itu. Jadi Ya. pada minta izin dulu. Tapi Iya, Mas. anyway, Indonesia Belajar ada di hati mereka. Nah, mungkin kalau ada Amin. siarannya nanti bisa dilihat dari sana. Lalu kedelapan, tidak dengki dan tidak iri. Jangan iri atau dengki dengan tetangga atau saudara, ya. Nah, sama waktu saya mudik kemarin, nah ini kan untung saya mudiknya jauh sebelumnya sehingga nggak ada larangan sekarang ini atau harus dites dan seterusnya. Sehingga ketemu adik-adik itu. Nah, adik saya itu yang di Semarang itu, tetangganya Mas Dewa yang dari Salatiga itu, wah lebih kaya, lebih mampu dari saya. Tapi saya waktu itu lagi lewat suruh mampir ya, mampir. Wah, dikasih makan, dikasih oleh-oleh, macam-macam. Oh, Nah, saya nggak iri dengan adik saya yang lebih sukses, tapi malah seneng. Coba kalau adik saya itu nggak sukses, pasti saya malah dimintain apa-apa, traktir dong mas, beliin dong mas. Nah, semuanya dengan kita senang pada orang lain, dengan kekayaannya, dengan apa ya kelebihannya, dengan orang pintar kita lebih belajar. Seperti ini kan saya belajar dari Indonesia Belajar, belajar dari Mas Dwi, belajar dari teman-teman ya, supaya menjadi penyemangat dan inspirator bagi Indonesia. Lalu suka memaafkan. Ini hal yang nggak gampang memaafkan orang lain itu. Maka buku saya judulnya kan selalu 77 cara bodoh. Itu 77 itu artinya kalau kamu mengampuni orang yang bersalah itu apa cukup 7 kali? Oh tidak.
apa 70 kali 7 atau 77 kali, artinya tidak terbatas. Nah, sama kalau orang yang kurang bahagia, ini mau mengakhiri tahun ini dengan bahagia, membuka tahun dengan bahagia, bisa baca buku 7 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Ini hanya ada di toko buku Gramedia Jakarta, karena pandemi maka dicetak terbatas, atau mungkin lewat saya atau lewat Indonesia Belajar ya. Ya. 7 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Lalu hindari permusuhan. Nah, maka ada pepatah ya, satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 musuh terlalu 1000 kawan terlalu sedikit. Saya ulang, satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi ini kalau saya upload flyer Indonesia Belajar ini bisa ratusan orang, bisa sampai 400 500. Tapi karena ini masih hari kerja, ada hari guru, masih pada bekerja, atau benturan dengan kejar target akhir tahun, atau bahkan ada yang membuat yang sama. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, sudah kita menikmati dengan kita dan beberapa yang ada saja. Lalu seperti kemarin saat ditunjukin oleh guru saya di sekolahan. Panggilan saya di sekolah itu ya. Mam, kalau yang masih udah ibu, yang kalau masih muda miss gitu loh. Itu lihat di Lazada itu bukunya dijual 160, 170. Nah, ini padahal aslinya kan 98. Tapi ya saya terima kasih. Lalu ada yang dijual 95, ada yang 275. Nah, itu berarti KW-nya. Bahkan lebih gila, buku yang pertama saya itu di Jogja dijual 5.000. Beli 8 gratis 1. Nah, itu di marketplace. Lalu kalau di Shopee, ya ada dijual 15.000, 19.000. Nah, apakah saya sedih? Tidak. Saya maafkan aja. Biarin aja, berarti nama saya terkenal, nama saya sudah paten. Buku saya begitu muncul, semua pada membajak, semua jual lomba-lomba, ada yang paling murah sampai yang paling tinggi, sampai 2 kali lipat segala. Bahkan ada yang mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, dijual training saya di Surabaya dengan buku saya. Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Jawa Timur, Lombok, Bali, lalu Malang, Surabaya, ya sudah nggak apa-apa. Berarti itu publikasi saya, promosi saya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat hal yang positif, kita melihat dari segi yang lain, kita akan damai, tentram, dan bahagia. Bukan kita bersedih merasa dibajak. Tapi kalau kita orangnya itu istilahnya rezeki itu udah diatur Tuhan, juga lucu juga Mas. Kemarin waktu saya dapat laporan royalti juga heran saya. Ternyata saya dapat uang juta dari e-book. Artinya apa? Saya sendiri nggak ngapa-ngapain dapat royalti, kan senang juga. Jadi Tuhan itu maha baik, maha adil, maha pengasih. Lalu sekarang ini saya lagi nggak punya waktu, belum punya waktu ini. Mungkin dengan libur 2 kali di Indonesia Belajar ini, saya nanti untuk rekaman. Jadi apa yang saya tulis, yang saya sampaikan termasuk Indonesia Belajar ini diminta direkam. Nanti 1 jam itu akan dijual 500.000. Lalu saya dapat 70%-nya 350.000, dapat potong pajak menjadi 271 something gitu. Jadi ya sudah, nanti akan saya buat dari sana. Jadi istilahnya rezeki nggak kemana itu kalau kita itu ya tidak membuat permusuhan, mau memaafkan, berpikir positif, berprasangka baik, ya ada jalan-jalan Tuhan yang berikan yang baik. Mungkin sementara itu kalau saya cerita terus nggak habis-habisnya. Terima kasih, Mas Dewa. Oke. Ya, terima kasih Mas Danang ini. Bagaimana kita ingin hidup bahagia, tentram, dan damai. Jadi yang paling simpel tadi tersenyum ya Mas ya. Tersenyum itu Oh kan iya, iya. Tinggal modalnya bibir dan keikhlasan gitu ya. Tapi nggak gampang Sederhana Mas, ya. kalau nggak biasa Mas. Nggak semua orang kayak Mas Dewa gampang senyum kan. Iya ya. Tapi orang Indonesia kan terkenal ramah dan banyak senyum. Oh iya, betul. Modal yang bagus. Apalagi tanggal Oke. muda Mas, ramah banget. Nah, itu apalagi ya. Oke, Mas Danang, ini ada penanya nih, ada Mas Ardian Dio. Ya. Pak Danang, kejadian apa yang pernah membuat Pak Danang sampai marah? Lalu apakah pada akhirnya Pak Danang mengalah untuk mendamaikan suasana? Oh iya, pernah saya. Contoh Mas, Ya. saya itu kan dipilih menjadi ketua, ya menjadi ketua organisasi gitu loh. Lalu ada petahana yang lama itu kalah jauh suaranya sama saya. Dia marah-marah. Lalu dia mengatakan, kamu orang kemarin sore, tahu apa kamu? Organisasi yang dirikan aku. Jadi ini milik aku. Aku nggak akan pergi dari organisasi ini gitu loh. Terus akhirnya ya saya mengalah, ya sudah. Kalau gitu saya mengundurkan diri, saya mohon maaf, saya belajar dulu gitu loh.
Jadi saya kira kan banyak orang melihat jabatan itu sebagai kedudukan, sebagai suatu yang mulia, yang harus dihormati gitu loh. Kalau saya enggak, kalau saya hanya berpikirnya gini, oke, suatu saat nanti sampai saya sampai. Artinya orang nanti akan tahu. Dan sekarang ini juga begitu. Saya kepilih lagi, marah-marah lagi dia. Padahal dia juga kepilih karena ketuanya ada beberapa kan. Tapi saya mau disingkirkan. Tapi dari berbagai hal saya masuk terus ya. Mau dibuang-buang tetap aja masuk terus. Ya nggak tahu. Nanti malam masih rapat lagi, masih kepakai atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang penting bahwa banyak orang menganggap saya itu menang. Hanya kalau disingkirkan dengan cara-cara misalnya dia ngajak rombongannya untuk menyingkirkan saya, ya saya terima aja. Bagi saya yang namanya ketua jabatan atau pimpinan itu sebagai amanah untuk pelayanan, pengabdian. Dan kalau kita mempunyai kedudukan jabatan itu sebenarnya itu sebagai opinionated decision maker itu hanya lebih kuat kalau kita untuk meraih atau mengajak gayakan anak buah dan menyejahterakan anak buah lebih tinggi lagi karena bisa nego-nego. Contoh, bisa minta, oh ini ada THR untuk Natal dan Tahun Baru, kita usahakan. Meskipun tadinya anak nggak tahu, tapi dengan saya sebagai kepala sekolah, saya punya kuasa untuk minta seperti itu. Atau misalnya swab gratis, nah saya punya kuasa untuk minta itu. Nah itu harusnya jabatan digunakan untuk hal-hal yang mencerdaskan anak buahnya, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi bisa Mas Ardian dianggap sebagai marah, tapi bisa nggak dianggap senyum kayak saya ini? Kalau bisa ya berarti memang kelasnya beda ya. Kalau kelasnya saya marah berarti kelasnya sama aja. Kelas saya ikut rendah. Kalau saya senyum berarti kelas saya lebih tinggi. Wong dimarahin, wong digeser, kok senyum aja gitu. Iya. Jadi menerima kondisi yang ada ya dengan senyuman ya. Iya, meskipun Ya. sebetulnya itu pahit loh Mas. Sekarang Mas Dewa Ya. bisa bayangin, Mas Dewa pernah Ya. merasakan kan, punya Ya. posisi tertentu ada orang nggak senang, Mas Dewa digeser, gimana? Ya. Jujur Mas Dewa, jujur. Ya. Ya. Tapi dengan kebesaran jiwa yang kita miliki, nah Betul, itu bisa tersenyum ya. betul, setuju Mas. Ya. Iya. Ya. Oke, semoga Mas Ardian terjawab. Dan untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa tulis di Zoom group chat atau sekaligus buka mic dan buka kamera, lebih seru ya siang hari ini bersama Mas Danang ya. Mas Danang sambil nunggu pertanyaan nih, tadi ada yang Mas Danang sampaikan yaitu berpikir positif. Nah ini nih, ini sepertinya mudah untuk dibilang ya, untuk disampaikan, tapi untuk dilakukan itu pasti kita otak kita tuh memikir negative thinking itu lebih besar dari positive thinking. Ini tips-tips sederhana apa yang mungkin Mas Danang bisa bagi ke kita ini, Mas? Wah, pertanyaan bagus dari Mas Dewa. Ya. Ketika kerja tidak dihargai, maka saat itu kita belajar untuk ketulusan. Ketika usaha kita ya dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar keikhlasan. Ketika hati kita sedang terluka dalam, maka saat itu kita sedang belajar untuk ya memaafkan. Ketika kita dilanda lelah, letih, kecewa, maka saat itu kita sedang belajar ketekunan. Ketika kita merasa sepi dan sendiri, wah saya bisa merasakan itu saat di luar kota menjadi manajer area, istri kan nggak pernah ikut itu. Maka saat itu kita sedang belajar kesetiaan. Ketika kita harus membayar yang sepenuhnya bukan menjadi tanggung jawab kita, maka saat itu kita sedang belajar kemurahan hati. Tadi saya ceritakan kan, saya bayar guru-guru yang dipotong gajinya 3 juta loh Mas, lumayan loh, bisa beli minyak di Salatiga itu banyak loh Mas. Nah, ini Progo. belajar kemurahan hati. Nah, dengan demikian orang-orang yang hebat itu Mas, itu dulu ya dibesarkan bukan dengan ya kenyamanan, kenikmatan, tetapi dibesarkan dengan dihasilkan melalui ya kerja keras, kesukaran, tantangan, dan air mata Mas. Dan Tuhan tidak akan melupakan itu. Bahasa Jawa Mas Dewa tahu Gusti ora sare. Pada saatnya waktu Tuhan membuktikan. Ya contohnya konkret, proklamator kita Soekarno di penjara-penjara malah punya buku yang bagus-bagus. Sultan Tahdil Sabana ya punya buku yang bagus-bagus. Nah itu artinya apa? Dalam kekerasan atau dalam dapat
itulah pribadi yang hebat. Jadi itu Mas, jadi berpikir positif itu seperti itu. Oke, Iya. Mas Dewa. Oke. Baik. Baik Mas Danang, mungkin ada tambahan Mas yang di-sharingkan siang hari ini Mas? Ya, jadi kita sekarang melihat soal Ya. bisnis ya. Nokia menolak Android, Yahoo menolak Google, Kodak menolak kamera digital, Blockbuster menolak Netflix. Pelajarannya apa? Ambil risiko, terima perubahan. Jika Anda menolak untuk tidak berubah, seiring waktu, waktu yang akan mengubah Anda, termasuk seperti digital seperti ini. Ya. Lalu Facebook mengambil ya WhatsApp dan Instagram. Grab mengambil alih Uber di Asia Tenggara. Pelajarannya apa? Jadilah sangat kuat sehingga pesaing Anda menjadi sekutu Anda. Raih posisi teratas dan bekerja smart dengan persaingan dan akan terus berinovasi. Lalu kita lihat Colonel Sanders mendirikan KFC pada saat usia 65 tahun. Jack Ma yang tidak diterima di KFC, dia mendirikan Alibaba dan pensiun di usia 55 tahun. Lihat, Colonel Sanders 65 tahun, tapi Alibaba udah pensiun 55 tahun. Apa pelajarannya? Ya, usia hanya angka. Hanya mereka yang terus berusaha yang akan berhasil. Selanjutnya, Lamborghini dihasilkan sebagai balas dendam pemilik traktor yang dihina oleh Enzo Ferrari, pendiri Ferrari. Pelajarannya, jangan pernah meremehkan siapapun. Tetap bekerja keras, terus berinovasi, jangan takut gagal, semangat. Karena tahun 2021 adalah tahun kolaborasi. Tahun 2021 adalah tahun go digital. Tahun 2021 adalah tahun mengembangkan komunitas. Ya, maka harus terus mengasah dan bersatu dengan komunitas, termasuk komunitas Indonesia Belajar yang selalu menginspirasi Indonesia. Begitu, Mas. Oke, luar biasa nih Mas Danang. Ini jadi closing statement jadinya nih. Iya, betul. Betul. Ya, oke, terima kasih sekali luar biasa. Ini jadi permenungan kita ya bahwa kita kalau ingin hidup tentram, bahagia dan damai, ini tips-tips tadi yang di-sharing sama Mas Danang sangat bermanfaat untuk kita dan tahun 2021 tahun kolaborasi, tahun go digital dan tahun untuk mengembangkan komunitas ya. Oke, Termasuk luar komunitas Indonesia Belajar. ya, komunitas Indonesia Belajar 2021 Indonesia Belajar harus semakin menang ya Jaya dan dalam maju. bersaing. Terus Iya. menginspirasi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang Piadi sharingnya siang hari ini. Semoga kita tahun depan juga tambah hidup kita menjadi damai, lebih tenang dan bahagia. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini. Kita ketemu lagi tahun depan ya, Mas Danang ya, karena Terima kasih. Kita libur libur setahun. akhir, ya libur setahun. Karena kebetulan malam Natal dan malam tahun baru. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Danang. Terima kasih sahabat pembelajar. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.